Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miswadi Petualangan. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku, sobat-sobatku untuk berpetualangan menyelusuri yaitu lobang sentul yang konon katanya warga perkebunan Kerasaan 2 dan sekitarnya tempat itu sangat angker sekali. Maka dari itu sobat-sobatku, apa dibalik keangkeran lubang sentul itu sobatku? Mari kita selusuri, ikuti terus petualangan saya sobat-sobatku. Tetapi jangan lupa sobat-sobatku, bagi sobat-sobatku, saudara-saudaraku ya, yang baru mengenal channel saya Miswadi Petualangan, jangan lupa sobat-sobatku subscribe ya sobatku, dan juga like sobat, agar berkembang petualangan-petualangan saya sobatku, lebih bersemangat lagi mengkupas, menguliti ya misteri-misteri yang berada di Kabupaten Simalungun ini sobatku. Ayo sobat-sobatku, kita selusuri lubang sentul itu sobatku. Lanjut. Oke sobat-sobatku, kita sudah sampai ke tempat di mana keberadaannya lubang sentul tersebut sobat-sobatku. Mari sobatku ikuti terus petualangan saya menyelusuri lubang sentul sobatku yang berada di perkebunan Kerasaan 2 sobatku. Jangan kemana-mana sobatku. Oh ya, jangan lupa sobatku, saya minta doanya sobatku, agar saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sobatku, agar tidak ada halangan ataupun yang menimpa kepada diri saya sobatku. Oke sobatku, sebelum kita menyelusuri sobatku, malah tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sobatku. Ya sobatku, kita cari keberadaannya lubang sentul sobatku. Kita lihat lebih dekat sobatku. Nah, inilah sobat-sobatku lokasi lubang sentul tersebut sobatku. Kalau dulunya di sini sobatku, tempatnya ini jurangan ini sobatku. Ataupun kalau orang Jawa bilang itu lakoan gitu sobat-sobatku. Aura di tempat lubang sentul ini, auranya sangat mitis sekali sobatku. Nampak sekali aura-aura keangkeran lubang sentul ini sobatku. Jadi kenapa lubang ini dikatakan orang lubang sentul sobatku? Jadi sejarahnya itu begini sobatku. Dulu ketika tahun 80-an ada terjadi kepada anak muda di Pondok Kerasaan kerasukan ataupun kesurupan di tempat ini, lubang sentul.
Jadi ketika disembuhkan atau diobatkan, maka ditanya oleh orang tua anak muda yang kesurupan itu, saudara-saudaraku, dan anak muda yang kesurupan itu menjawab bahwasanya yang memasuki dirinya itu adalah Mbah Sentul. Jadi ketika itu pula lubang ini dinamakan dengan nama Lubang Sentul, sobat-sobatku. Nah, ini pun ada lubang ini, sobatku. Cerita tentang keangkeran Lubang Sentul ini, sobatku, bahwasanya di Lubang Sentul ini, dari informasi warga karyawan Kerasaan 2, bahwasanya di Lubang Sentul ini penunggunya yaitu seekor ular, sobat-sobatku. Pernah dinampakin ketika karyawati tersebut dalam bekerja, itu waktu memupuk, karyawati tersebut dinampaki seekor ular yang tidak ada kepalanya, juga tidak ada ekornya, sobat. Dan ketika itu pula karyawati tersebut tidak mau pingsan, sobatku, karena ada penampakan yang begitu sangat luar biasa tersebut. Dipikir karyawati tersebut itu adalah seekor ikan, ataupun ikan lele, ataupun ikan gabus gitu. Ketika ditengok dengan cermat, ternyata itu adalah sebuah ular. Yang dia lihat itu bergerak begitu besar, nggak ada kepala, juga tidak ada kepalanya, tidak ada kepala, tidak ada ekornya gitu, sobat. Ya, ketika itu juga karyawati tersebut, ya namanya udah ketemu dengan hal-hal yang gaib dan sakit, sobat. Dan dia dikasih ibunya, yaitu dimasakkan bubur agar supaya kembali aurahnya tersebut normal, sobat. Saksi yang lain mengatakan bahwasanya ular tersebut ini memakai mahkota. Nah, karena saksi mata karyawan di perkebunan persenduan. Jadi banyak sih kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di tempat ini, sobatku. Ada juga anak muda dari Kampung Ampat, ketika dia balap-balapan naik kereta di tempat ini, tidak sadar dia menabrak seekor ular yang besar. Jadi terjatuh, dan terus anak muda tersebut yang jatuh sakit, lumpuh. Mudah-mudahan sekarang sudah agak lumayan kesembuhannya. Mudah-mudahan dimaafkanlah oleh penunggu Lubang Sentul ini, sobat-sobatku. Dan terus juga ada kejadian dari anak muda Kampung 5 pernah melintas dari sini
mogok. Jadi dia diem maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa. Jadi dia mau minta pertolongan sama siapa, tapi kok nggak ada orang gitu. Lalu anak muda dari kampung 5 itu menghilang. Jadi kedua orang tuanya bingung, kemana lah anak ini. Dicariin sama orang tuanya, sama warga. Ya karena dia mainnya di Pondok Seng, di perkebunan kerasaan 2, jadi dicariin di areal tempat Lubang Sentul ini. Karena mendengar warga itu Lubang Sentul ini adalah salah satu lintasan anak-anak muda kampung 4 ataupun kampung 5 kalau main-main ke Pondok kerasaan 2 ini sobatku. Jadi dicariin bolak-balik ke tempat ini. Ternyata dia ada di sini. Sudah lama dia duduk di sini nunggu. Dia nggak nampak sama orang tuanya, sama warga. Warga dan sama orang tuanya pun tidak nampak anaknya. Tapi sini saya tidak mau menjelaskan siapa inisial nama dari anak muda itu. Mungkin yang mendengar cerita ini mengetahuilah. Dan ketemunya anak muda dari kampung 5 itu sobatku hingga sampai malam hari. Padahal dari setengah hari jam 1 hingga sampai jam 8 malam sobat-sobatku. Jadi begitulah cerita keangkeran dari Lubang Sentul ini sobatku. Bahkan masih banyak sebenarnya cerita-cerita yang angker yang pernah dinampaki oleh Lubang Sentul ini sobatku. Warga dari kerasaan ataupun warga-warga dari kampung 4, kampung 5 ataupun kampung 3 sobat-sobatku. Tapi saya tidak menemukan saksi-saksi yang pernah dinampaki oleh penghuni Lubang Sentul ini sobat-sobatku. Bagi warga perkebunan kerasaan 2, walaupun Lubang Sentul ini dipandang hanya biasa saja, ataupun cuma tegokan ataupun jurang-jurangan kecil saja, tapi kita pun harus waspada ataupun berhati-hati. Dan jangan lupa kita itu melintasi di tempat Lubang Sentul ini harus ya setidaknya kita itu ya membaca ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun pamit sama tempat bintangan ini. Dan bagi para orang tua kami ataupun adik-adik kami yang mengarit di tempat ini, hendaknya dia itu pun harus waspada dan hati-hati juga. Kita itu harus tahu di mana tempat-tempat yang misteri atau yang angker. Kita pun harus percaya dengan hal yang gaib-gaib sobat-sobatku. Siapapun yang nggak percaya sama hal yang gaib, berarti dia kafir sobat-sobatku. Kenapa saya akan bilang begitu? Dalam Islam itu baik. Khususnya bagi warga kerasaan 2 ataupun sekitarnya, ataupun kampung 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan Anda waktu yang melihat channel saya Miswa di Petualangan, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan hikmah dari video ataupun konten-konten saya ini sobat-sobat. Baiklah sobat-sobatku yang inilah saya ketahui tentang misteri Lubang Sentul ini sobatku. Mudah-mudahan dengan cerita ataupun pengalaman ataupun yang pernah dinampaki oleh warga kerasaan 2 ataupun kampung 4 ataupun kampung 5,
Itu semua menjadi bagi kita tugas atau kenikmatan bagi kita penduduk warga Kerasaan II khususnya, dan juga para orang tua ataupun adik-adik kami yang mengarit di tempat ini, sobat-sobatku. Jangan lupa membaca doa-doa apabila kita melintas di tempat lubang sentul ini, sobat-sobatku. Maka dari itu, saya mengikuti petualangan, saya juga ingin mengundurkan diri dari hadapan para sobat-sobatku semuanya. Dan bagi saudara-saudaraku, sobat-sobatku yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan banyak sekali kepada sobat-sobatku. Biarlah Allah yang membalasnya. Dan bagi saudara-saudaraku yang baru mengenal channel saya, jangan lupa subscribe sobat-sobatku dan like agar saya itu lebih semangat untuk mencari petualangan-petualangan yang lebih baik lagi, sobat-sobatku. Maka dari itu, sobat-sobatku, saya mengundurkan diri dari hadapan para saudara-saudaraku dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.